Pada episode kali ini, Olga bersama tim catatan si Olga melakukan perjalanan menuju Bukit Kapur pada Larang yang hanya berjarak 20 km dari pusat kota Bandung. Di Padalarang ini, membentang banyak perbukitan kapur dengan bentuk yang unik dan indah. Bentukan-bentukan khas Bukit Kapur menjadi salah satu gambaran keajaiban alam yang begitu indah yang patut kita syukuri. Selamat siang pemirsa catatan Olga. Hari ini saya berada di Padalarang. Tepatnya di Padalarang Gunung Kapur, ya. Pemirsa catatan Olga, luar biasa. Saya bisa berkenalan dengan gunung yang begitu tinggi, ya. Pertama kali saya melihat gunung ini. Biasanya saya melihat gunung sehari. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya ingin bertemu dengan target catatan Olga. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di Padalarang ya bertemu dengan saya, mudah-mudahan bahagia sama seperti saya. Walaupun saya jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung, tepatnya di Padalarang, saya ingin memberikan kebahagiaan kepada siapapun. Pemirsa catatan Olga, saya ingin bertemu dengan seorang nenek-nenek yang dikabarkan suaminya bekerja sebagai tambang kapur ya. Saya nggak tahu lengkapnya seperti apa, tapi saya berusaha untuk bisa bertemu dengan seorang nenek-nenek ini. Seperti apa pemirsa catatan Olga? Jangan kemana-mana. Ikuti saya selama saya berada di Padalarang, tepatnya di Bandung. Perbukitan yang ada di Padalarang ini tersusun oleh batu-batuan yang telah terbentuk dalam kurun waktu yang sangat lama. Di lokasi ini juga banyak pemukiman-pemukiman warga yang mayoritas penghuninya bekerja sebagai penambang batu kapur. Kehidupan mereka begitu keras karena begitu dekat dengan bahaya. Pekerjaan yang mereka lakukan juga sangat berbahaya. Kedatangan Olga ke Bukit Padalarang ini ingin mengenal lebih jauh tentang kehidupan masyarakatnya. Meski medan yang dilalui Olga begitu sulit dan sangat berbahaya. Olga, ternyata batu ini tuh bisa dibuat marmer. Mau dibuat marmer bisa, mau dibuat marmut bisa, terserah mau dibikin apapun. Ya, yang penting menghasilkan uang. Ya, luar biasa loh ya. Ini baru kali ini loh saya melihat gunung. Tinggi sekali gunungnya. Jadi gunung itu tuh ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi kalau gunungnya aktif tuh, kalau misalkan gunungnya terus panas, lama-lama bisa meledak. Tapi ini nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada lagi gunung-gunung yang meletus. Waalaikumsalam. Siapa namanya, Nek? Maipa. Mak Ipa. Ya, Mak Ipa lagi ngapain kemarin kok main-main di gunung? Iya. Mau manjat? Hah? Enggak, jualan Jualan? Iya. Jualan apa Mak Ipa? bala-bala. Bala-bala? Bakwan. Oh bakwan, Iya. tapi namanya bala-bala. Kalau orang kampung bala-bala. Oh namanya kalau orang bilang bala-bala. Iya. Oh gitu. Udah umur berapa Mak? 60. 60? Iya. Oh, alhamdulillah insya Allah masih sehat ya. Alhamdulillah. Amin. Sering turun naik gunung? Iya. Hebat. Mak Ipa suami kemana? Ya di gunung. Kerja di gunung. Iya. Oh, Mukul batu. mukul-mukulin batu. Iya. Nggak apa-apa mukulin batu, yang penting jangan Mak Ipa dipukulin. Ya. Ibu mau anterin bapak makanan ya, belum makan dari pagi. Oh, bapak belum makan dari Iya. pagi, kerja terus. Biasa pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 4.
Jam 4. Iya, Maipa, kalau boleh tahu ini nama gunung apa sih? itu Kencana, Apa? Kencana, Kencana. Ancana. Oh, Maipa udah sering ke sini? iya. Tiap hari, Tiap hari? iya, Ngapain biasanya? iya jualan. Jualan gini tuh sambil Iya, nungguin bapak tuh, tuh. ini jualan Coba lihat jualan apa? Oh ini. bakwan, combro, Bakwan, combro. gehu, Apa? gehu, Gehu tuh apa? tahu, Oh tahu. Oh, tahu toge. oh tahu toge. Iya, Oh gitu. Maipa udah lama tinggal di sini? udah, Berapa tahun? udah lama. Udah 60 tahun. Udah. Orang sini, Bu mah. Oh ibu asli orang sini? Iya. Bapak Bapak orang Cibului. Cibuwi. Sekarang saya bisa ketemu bapak? Iya, bisa. Di Gunung Leit. Di jauh lagi dari situ? Enggak, Dekat. dekat. Harus pakai truk gitu ya atau mobil bak gitu kali ya? Iya. Mobil kita nggak bisa masuk. Ya udah deh, coba mana ada mobil? Ya udah sok atuh ibu anterin saya ke sana. Ibu bisa ngomong Sunda? Ya, ibu orang Sunda. Oh, Orang coba ngomong Sunda. Sunda sama saya. Anterin bapak, anterin saya ke tempat bapak. Pakai bahasa Sunda coba ngomong. Nganterin. Nganter bapak ke tempat bapak ibu. Nah, Ya, saya anterin. ya. Ya. Sinar abadi dan ku terbuai. Nah, ini. Ini ngeri banget, ngeri banget. Itu ngeremnya gitu, Kang. Saya mau coba di belakang. Ada batu. Ada batu. Ini. Maipa adalah salah satu warga yang ditemui Olga di perbukitan Padalarang. Setiap hari Maipa berkeliling di perbukitan untuk menjual gorengan. Jalan yang harus ditempuh Maipa sangat jauh. Bahaya begitu dekat dengannya. Namun Maipa tak mengenal lelah. Meski pendapatannya hanya Rp100.000 per minggu. Pendapatan yang tidak sebanding dengan resiko pekerjaannya. Sedangkan suaminya bekerja sebagai penambang batu kapur. Pendapatannya juga tidak besar. Tak sesuai dengan keringat yang beliau teteskan. Dan tak jarang pula tangan dan kakinya terluka karena terlalu sering memecahkan batu-batu hanya dengan peralatan yang sederhana. Dan yang lebih ironisnya lagi, anaknya Maipa kini sedang sakit yang harus memerlukan banyak biaya untuk berobat. Maipa dan suaminya adalah sosok yang sederhana, namun memiliki kekayaan hati yang luar biasa. Mobil kita nggak bisa masuk. Ya udah deh, coba mana ada mobil. Ya udah sok atuh ibu anterin saya ke sana. Ibu bisa ngomong Sunda? Ya, ibu orang Sunda. Oh, Orang coba ngomong Sunda Sunda. sama saya. Anterin bapak, anterin saya ke tempat bapak. Pakai bahasa Sunda coba ngomong. Nganterin. Nganter bapak ke tempat bapak itu. Nah, Ya, ayo saya anterin. ya. Ya. Dan ku terbuai dalam langkahmu, oh, dan janjimu. Nah, ini. Ini ngeri banget, ngeri banget. Itu ngeremnya gitu, Kang. Untuk menuju lokasi ke atas bukit yang begitu tinggi, harus menggunakan truk yang disebut dengan truk buaya. Kebanyakan truk di sini kondisinya sudah tidak bagus lagi, baik interior di dalamnya maupun mesinnya. Karena setiap harinya, truk ini harus naik turun bukit dengan membawa batu-batu yang sangat besar dan berat. Kondisi seperti ini juga tidak bisa dihindari oleh Olga Saputra. Untuk mencapai bukit, Olga harus menggunakan truk buaya ini. Ini ngeri banget, ngeri banget. Itu ngeremnya gitu, Kang.
Awas bang. Ya. Hebat. Umurnya berapa ya? 45 tapi masih kuat ya, masih bisa bawa-bawa. Ini apa namanya mobil bak? Apa truk? Oh namanya truk. Kalau nganterin saya ke sana bisa? Ya. Sama Maipa. Saya dari mana nih anaknya? Depan bisa? Depan bisa. Di belakang? Saya mau coba di belakang. Ya. Ada batu. Ah nggak apa-apa, saya mau udah biasa. Tapi boleh. Oh nggak boleh itu ya. Takut jatuh ya. Oh takut jatuh batunya. Oh, bukan buahnya malah batunya. Di depan aja ya Pak. Pemirsa catatan Olga, saya mau ketemu sama suaminya Maipa. Kata suami Maipa ada di atas gunung sana. Kalau kita melihat, ini agak serem ya, ini agak mengerikan buat saya. Lihat, ya tanjakannya tinggi banget. Segera. Ngeri loh sebenarnya, tapi saya nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sana harus naik truk karena tinggi banget. Main Pak. Tuh, mobilnya udah pada gerowak lagi. Cakep banget bangkunya dia. Tahu. Bangkunya dia cakep banget. Aduh. Jadi itu Ini mobil tahun berapa, Pak? 70. 70. Bapak aja 45 udah reok, gimana mobil? Udah baik Bapak. Ibu ini gak usah dibawa. Bawa sini. Bawa sini. Demi bertemu dengan suami Maipa, Olga Saputra harus melewati medan yang sangat sulit. Olga harus menaiki truk buaya demi menuju dengan target. Dan Olga membuang jauh-jauh rasa takutnya dalam perjalanan ini. Stop. Gak mau naik lah gua, jadi itu tinggi banget, muka gua kebalik aja mobilnya nggak mau. Ini mukanya gimana sih Pak? Repot banget, gua mau turun doang. Ah,
Kamu apa sih mau naik? Stop, 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 stop. Nggak mau naik lah gua, jadi itu tinggi banget loh kak, gua kebalik aja mobilnya memang. Mukanya gimana sih Pak? Repot banget, gua mau turun doang. Hah? Kamu apa sih mau naik? Bapak bayangin, itu mobilnya nggak kuat ke sana, ya, yang ada turun lagi, mundur lagi, mati deh gue. Hah? Nggak apa-apa Pak, itu Pak. Aman bagaimana? Itu tinggi. Mobil Bapak reot banget kayak Bapak. Wah, kata itu nggak itu kuat. Nggak mau Pak, jalan aja nggak apa-apa, jalan. Mana ke jalan? Ayo Bu, turun Bu. Ayo Bu. Ngerem aja kayak ayam. Ayo turun. Ada apa-apa kalau kalau juga langsung berbakti. Nggak apa-apa. Kalau Bapak saya kenapa-napa, Bapak tanggung jawab ya. Ya, Tanggung jawab ya. ayo. Jamin. Bener ya? Bapak siapa sih asuransi ya? Oke, cepetan deh. Udah nggak apa-apa. Stop, 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 Mbak. Stop, 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 stop. Ampun, gue jatuh. Bawah lu apa? Bukain Pak. Buka Pak. Demi target sampai. Apa ya? Apa udah jasa Pak? Ya, Ini namanya Gunung Leit. mana Gunung Liut. Gunung apa bedanya sama Gunung Depan? Ya. Lo itu kalau itu gunung di sana. Gunung? Kencana. Oh Kencana. Ibu, Bapak kan kebetulan lagi kerja. Memang belum jamnya untuk Bapak pulang. Ya sebelum saya ketemu sama Bapak, saya pengen ngobrol sama Ibu berdua di sana. Ya, saya pengen tahu kisah hidup Ibu seperti apa, perjuangan Ibu, pengorbanan Ibu yang begitu luar biasa untuk menjalani hidup seperti apa. Ya Bu, saya pengen tahu. Boleh Bu ke sana? Mungkin pemirsa catatan lu juga pengen tahu ya. Selain Ibu menjual bakwan, jual gorengan, ya bapaknya juga kerja, jadi ngambil-ngambilin batu. Saya mau ngobrol di sini. Bu, kalau boleh tahu, Ibu Mapia ini kan kerja tuh turun naik gunung. Mapia emang nggak ngerasa capek, lelah, ya? Buat apa sih duitnya kalau boleh tahu? Emang tinggal di rumah sama siapa aja sih? Sama anak ibu yang suka, anak yang istri itu. Bapak 3 orang. Bapak 3 orang. Iya, bapak, ibu, anak
Oh, Satu. jadi ibu tinggal bertiga. Iya. Anaknya umur berapa? Udah punya suami, Udah punya suami tapi masih tinggal sama ibu. tapi sakit anak ibu itu sakit. Ininya lehernya udah dipotong 2 kali. Ku dokter di Bandung masih sakit lehernya itu, punya penyakit apa itu tes kelenjar katanya. Kok bisa sampai dipotong? Iya, 2 kali dipotong. Udah 2 kali dipotong ini, terus diracun katanya. Jadi kalau nggak berobat, si Neng itu sakit, bengkak-bengkak semuanya badannya. Siapa nama anak ibu? Neng Linda, Neng Linda. iya sakit, ibu juga nggak bisa ngasih ke anak ibu. Nggak bisa. Jualan ini nggak cukup, ibu juga nggak bisa ngasih sama anak ibu juga. Jadi semua ibu untuk ngebiayain Linda. Iya, Jadi Linda di rumah nggak ngapa-ngapain. nggak bisa apa-apa, sakit. Dari kaki sampai sini, kaki ini bengkak. Udah ke dokter lagi bu. Belum punya uang. 1 bulan 100 beli obatnya. 100.000. Iya, 1 bulan. Harus buat berobat Linda. Iya, Kalau ibu nggak punya uang 100.000, dan berarti Linda nggak berobat. enggak, Nah terus yang dirasakan Linda apa? Terus sakit aja. sakit. Lehernya, badannya, kakinya semuanya. Iya, lemes katanya. Terus biasanya Nggak apa? keringetan. Lemes, nggak bisa gerak katanya. Ibu cuma nangisin anak ibu juga. Bagaimana tuh? Nggak bisa nolong ibu. Cuma nangis setiap hari ibu juga. Ibu penghasilannya berapa kalau boleh tahu? 1 minggu teh 100 1 minggu. 1 minggu 100. Iya, Itu penghasilan ibu dagang bakwan, gorengan, dan iya lain-lain. 1 minggu. Nah uang 100.000 itu buat modal dagang ibu lagi atau ibu simpen? Buat makan kan bapaknya sakit. Sakit kakinya dua-duanya, terus tangannya dua-duanya. Baru sembuh sekarang tuh. Naon bu? Gatal katanya. Arate. Gatel-gatel. Iya, Kenapa gitu? Udah ke dokter? Belum. belum punya uang. Gimana tuh? Nggak cukup. Tapi sakit anak ibu itu. Sakit. Ininya lehernya udah dipotong 2 kali. Siapa namanya? Linda, dari kaki sampai sini, kaki ini bengkak. Udah ke dokter lagi bu? Belum punya uang. Ibu cuma nangisin anak ibu juga. Bagaimana tuh? Nggak bisa nolong ibu. Cuma nangis setiap hari ibu juga. Ibu penghasilannya berapa kalau boleh tahu? 1 minggu teh 100 1 minggu. 1 minggu 100.000. Iya. Itu penghasilan ibu dagang bakwan, gorengan, dan Iya, lain-lain. 1 minggu. Nah uang 100.000 itu buat modal dagang ibu lagi atau ibu simpen? Buat makan kan bapaknya sakit. Sakit kakinya dua-duanya, terus tangannya dua-duanya. Baru sembuh sekarang tuh. Naon bu? Kenapa? Gatal katanya. Gatel. Arate. Gatel-gatel. Iya, Kenapa gitu? Udah ke dokter? Belum. belum punya uang.
Di mana tuh? Nggak cukup Ibu. Jadi kalau bapak sakit di Ya, rumah, ibu nungguin aja gitu. Iya. Kan dari mana itu berobat si bapak nggak punya. Itu bapak kakinya masih sakit, bapak masih kerja aja bu. Ya kalau nggak kerja dari mana makan tuh? Susah Ibu juga. Maksain si bapak tuh. Kalau pulang banyur cai anget sama garam tuh. Rasanya perih katanya. Tapi itu jarang-jarang tuh sih kata ibu teh suka. Oh ibu kalau bapak pulang ke rumah ibu kasih air garam. Oh. Biar apa bu kok dipenuhi air garam? Tanganan itu bapak berjalan. Dua-duanya. Oh tangannya bapak berdarah-berdarah. Iya. Kalau lagi kerja ngambilin batu. Iya. Kasih bisa bu, ngeliat bapak seperti itu bu. Bapak lagi sakit, terus dia kerja. Benar ibu buat berobat bapak. Ibu sampai jual kambing. Semua habis karena buat berobat bapak. Iya. Ya ibu teh udah tua bu. Si bapak. Gak punya ibu. Ibu sayang sama bapak. Iya. Sayang sama Linda. Iya. Makanya ibu mau berkorban buat bapak sama Linda. Iya. Walaupun ibu cuma jual gorengan yang dapatnya cuma 100.000 per bulan seminggu. Doanya apa sih bu kalau boleh tahu kalau ibu habis? Mudah-mudahan bapak teh sing enggak damang deui. Amin. Itu. Mudah-mudahan sing panjang yuswana. Amin. Sing di sarangan-sarangan rezeki na bapak teh hayang berobat teh gitu saur ibu teh. Tiap malam gitu ibu sholat tahajud minta-minta ke Allah daya deui. Wajib disembah ku urang anjing Allah. Dari capek ge ibu siangnya nanya mundur sampai ke atas itu jalan itu tiap hari. Kalau nggak beli beras itu ada aron. Ya, aron itu dipasang. Kasih aja sama si bapak, ibu. Katanya mau makan, nggak ada beras, nggak ada uang. Biarin ibu asal makan.
Hari ini ibu mau ngasih makan apa buat bapak? Sekarang ini sekarang makanannya tuh makan dari pagi si bapak itu. Bapak belum makan dari pagi? Iya, Kenapa belum makan dari pagi? ya ibunya kan jualan dulu. Ah, ibu biasa jualan dulu baru ke tempat bapak. Iya. Cuma ikan sama nasi sama sambal. Iya. Ada apa-apa lagi? Persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah dalam Ibu udah makan? dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati Ibu udah makan? Ibu belum makan tapi ibu rela kasih makan dulu buat bapak. Buat bapak saja. Buat bapak saja. Buat bapak aja. Iya. Ibu nanti aja yang penting Iya. bapak makan. Iya. Bapak yang kerja itu. Ibu juga kerja dari pagi. Ya, ibu kerja cari dulu. Keliling-keliling turun naik gunung. Kan ibu lebih capek juga kerja. Semua pekerjaan pasti capek ibu. Tapi luar biasa sekali. Ibu begitu setia sekali sama bapak. Begitu setia sekali sama anaknya. Linda dan bapak. Biarin ibu mau makan, yang penting bapak sama Linda bisa makan. Iya. Ini ibu bawain makan buat mama. Sok atuh makan, bapak dari pagi belum makan. untuk satukan kami. Nawarin. Itu bapak. Ya ini kan Bapak mau. nawarin makan ke ibu. Tahukah kamu apa yang ku pinta?